Amartek Podcast. Presented by Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Hai semuanya, selamat datang kembali di Amartek Podcast. Amartek Podcast, tempat kita ngobrolin berbagai isu menarik di dunia kerja, terutama di industri IT. Yes. Kenalkan kembali lagi dengan host tercinta Amartek ya. Saya Arthur. Dan saya Sekar. Dan di topik kita kali ini menarik banget nih, Mas Arthur. Betul. Apa nih, ini Sekar? seru banget nih, dan tentunya pasti bermanfaat banget ya untuk teman-teman pendengar setia Amartek Podcast. Yes, betul sekali. Terutama yang memang tertarik di industri IT dan sedang mencari peluang gitu ya untuk berkarir di dunia IT. Betul. Karena kita hari ini akan membahas tentang dunia rekrutmen di industri IT. Rekrutmen ya, yang sebelumnya kita bahas itu banyak terkait produk Amartek, terus betul, technical betul. posisi IT. Sekarang kita agak down to earth nih, Yes. yang memang lebih dekat dengan orang-orangnya. Iya, Itulah betul, rekruter ya. betul. Dan ini kita akan kupas tuntas ya Mas, mulai Betul. dari nanti tantangannya apa, strateginya, sampai dengan insight apa aja nih yang bisa diambil. Gokil, Dan gokil. tentunya dengan narasumber yang terpercaya ya. Mas Terpercaya Arthur ya, pasti terpercaya ya. Pasti terpercaya, Terpercaya. dan expert. Oke, dan harus expert dong. Dan harus Siapa nih expert. kira-kira sumber dayanya? Sumber daya. SDM-nya nih atau narasumbernya nih? Mungkin bisa memperkenalkan Oke. diri dulu. Thank you, halo Arthur, halo Sekar, Halo, halo Mbak. penonton semuanya. Aku dengan Mega Ratna, Talent Acquisition Lead di Amartek. Oke, Oke. talent acquisition lead ya. Posisinya udah lead. Yes. Berarti terpercaya dong. Iya, bener dong. Iya. Dan wajah-wajahnya familiar ya Familiar. Mas ya, nggak hanya apa? Apa? Familiar karena kan biasa kalau ada, aku lihat nih kalau rekrutmen itu rekruter ya, itu lagi interview, itu kan pasti ada Zoom gitu kan. Kalau misalnya online meeting kan, oh ini bukannya Mbak Mega. Iya, Pasti betul. kan dia banyak sekali meng-hire banyak kandidat yang jadi karyawan Amartek ya. Betul, Luar biasa ya berarti ya. sekali. Achieve Dan- terus ya ini sepertinya ya. Aduh. Dan Mbak Mega sepertinya sudah pernah muncul ya sebetulnya Iya. di Sudah pernah episode muncul juga. kedua kemarin. Iya, iya, di Mungkin episode. teman-teman yang nonton sudah familiar dengan Waktu wajah ngomongin Mbak Mega. job hopping ya dengan Yes. Mbak Devi. Dan Berarti, kali ini kita hadirkan kembali untuk bahas topik yang lebih menarik ya Mas Arthur ya. karena sangat expert jadi dipanggil 2 kali. Yes, Oh betul. gitu. Betul. Ini itu alasannya Mbak Mega kalau selama ini penasaran, kenapa sih aku lagi dipanggil? Karena sangat expert. Ya, itu dia jawabannya. Oke. Mari Sip. kita masuk ya Mbak Mega ya Ya. untuk bahasannya terkait rekrutmen di industri IT ya sekarang ya. Betul, Mas. Nah, Mbak Mega mungkin sebelum aku masuk ke pertanyaan yang lebih serius nih, boleh nggak sih Mbak Mega cerita dulu nih? Tadi Mbak Mega sebagai seorang rekruter, talent acquisition lead ya di Amartek, mungkin bisa cerita dulu nggak nih untuk di divisi talent acquisition atau rekruter ya, itu ada berapa orang Mbak Mega mengepalai berapa orang, terus dinamikanya bagaimana sih? Kita pengen tahu dulu nih internalnya dari tim rekruter Oke, gimana? kenalan dulu mungkin Kenalan ya. dulu sebelum Oke. kita masuk ke bahasannya. Oke, jadi untuk tim rekrutmen atau talent acquisition di Amartek ini, saya membawahi, aku membawahi 6 orang talent acquisition atau recruiter gitu. Kebetulan semuanya cewek nih gitu. Wah. Nah, 6 orang ini memang kita ada yang masuk sebagai junior recruiter, ada yang memang sudah lama juga ya bekerja di Amartek sebagai recruiter. Kemudian kita juga pada intinya day to day pekerjaannya di Amartek itu sebagai recruiter itu yang pasti mencari kandidat ya, mencari talent IT gitu kan. Dan kita sih dinamikanya ya as a recruiter pasti ada aja ya, dari mulai membicarakan tentang kebutuhan requirements, kemudian gimana sih cara kita dapat orang gitu, targetnya gimana gitu, how to achieve gitu, itu sih, dan kolaborasi gitu kan. Ya, day to day activity as a recruiter. Oke. Mengempalai 6 orang tadi 6 Mbak ya? orang, Semuanya Perempuan. semua. Kebetulan. Ayu semua ya berarti ya. Nggak mau nyari laki-laki Mbak memang. Boleh, Arthur mau? Kita hire lagi. Kebetulan saya sudah pernah. Oke, nanti ya kalau ada memang Iya. di takdirnya Bisa lah. seperti itu Di bisa takdir, lah. yes. Itu jalur dalam aja kalau gitu ya. Iya, Oke. Oke, Mbak Mega. Oke, sekarang aku pengen nanya nih Mbak Mega. Mbak Mega di sini kan sebagai rekruter ya. Dan pasti kan rekruter itu menggunakan banyak platform, mungkin ada LinkedIn atau mungkin Kaliber, dan mungkin Marty juga punya platform lainnya. Pernah nggak sih Mbak ketika lagi sourcing nih kandidat di berbagai job platform itu,
Terus Mbak Mega menemukan postingan-postingan tidak terduga, misalnya kayak curhatan dari kandidat atau apa, kan sekarang kan lagi banyak yang kayak gitu ya. Betul, Bukan yang nyari share CV tapi malah share cerita. Curhatan, iya, dari cerita hati terdalam. iya, cerita masa lalunya gitu. Pernah Iya. kayak gitu nggak, Mbak? Pasti ada aja tuh Mas Arthur, Mbak Sekar. Apalagi kan kita setiap hari itu ya ngebuka LinkedIn ya Iya. gitu. Memang LinkedIn itu sebagai sebuah platform ya, dan sekarang tidak hanya untuk platform sekedar untuk mencari lowongan atau menawarkan lowongan gitu. Banyak LinkedIn user yang menggunakan sebagai sarana untuk personal branding space gitu kan ya. Iya. Banyak yang memang posting sesuatu yang positif gitu kan, kayak misalkan pencapaian di pekerjaannya gitu kan, aktivitas positif di perusahaannya, keterlibatan di project gitu ya, achievement gitu. Namun tidak sedikit juga ada yang betul malah menjadikan LinkedIn itu sebagai sarana untuk curhat terbuka yang sifatnya negatif, kayak misalkan nih Sifatnya negatif. iya, sifatnya Oh. negatif. Yang pernah saya temui, mungkin Mbak Sekar juga ya, Mas Arthur juga kadang suka nyempil tuh postingan-postingan yang ke arah negatif, kayak misalkan ngomongin tentang perusahaan sebelumnya gitu kan, ngomongin bos sebelumnya, rekan kerja sebelumnya yang nadanya tidak baik gitu ya. Itu kan sebagai sesuatu yang red flag kecil gitu ya sebagai Iya, recruiter iya. ketika melihat ada LinkedIn user yang mungkin kita anggap aja as a job seeker ya atau Iya. employee lah gitu Iya, kan iya. ya, itu bisa kita anggap sebagai red flag kecil yang dirasa kurang profesional gitu sih. Cuman most likely sih banyak yang posting yang sesuatu yang positif ya dan produktif. Kayak achievement-nya tadi. Iya, achievement kayak gitu. Oke, berarti untuk hal seperti itu juga bisa menjadi judgement untuk tim rekruter ya, Mbak ya. Untuk ini kandidat ini bisa kita hire apa enggak nih based on personal branding mereka ya, Mbak. Menjadi pertimbangan, tapi Pertimbangan, memang ya. tidak sebagai hal yang satu-satunya gitu yang kita lihat, enggak. Tapi jadi kita tahu nih, mungkin orangnya memang suka curhat terbuka gitu ya, malah jadi terkesan tidak profesional kan ya kalau seperti itu ya. Kalau too much ya, Kalau Mbak too much, Mega ya, betul. apalagi kalau sampai menyampaikan ujaran kebencian gitu ya, Mbak ya. Betul, mungkin nggak betah di company sebelumnya Iya, kan, iya, jadinya ujaran kebencian. Kayaknya mungkin orang itu ketukar LinkedIn sama Twitter. Ya, bisa jadi. itu exactly. Ya, jadi kayaknya dia kayak malah hate speech ya, Hate malah di speech, LinkedIn di ya. LinkedIn. Untuk Sedangkan- teman-teman jangan dicontoh ya kalau misalkan mau masuk No. perusahaan, yang baik-baik aja, yang penting achievement, jangan hate speech ya. Betul. Itu betul. dia, betul banget. Oke. Oke, thank you Mbak Mega. Di luar Itu kepo dari- soal tadi sama pertanyaan. Iya kepo ya Mas Iya, ya, iya, aku juga iya. penasaran jadinya. Iya. Oke, tapi di luar dari mungkin cerita-cerita yang tadi menarik ya Mas Arthur yang Iya. anomali-anomali itu, kita tahu juga dunia rekrutmen itu kan cukup challenging ya Mbak Mega, terutama di industri atau di sektor IT yang memang cukup kompetitif gitu ya Mbak ya, dan berkembang terus gitu ya, cukup berkembang pesat. Nah kalau dari sisi pandangan Mbak Mega sebagai lead recruiter di Amartek, bagaimana sih kondisi rekrutmen IT di lapangan nyatanya saat ini? Oke Mbak Sekar, betul. Kalau di rekrutmen IT trennya memang masih kompetitif ya, sama gitu. Walaupun memang tidak sekompetitif ketika era pandemi atau COVID, khususnya di rekrutmen IT ya. Karena pandemi COVID itu kan bisa dibilang shifting digitalisasi ya, transfer digitalisasi dari yang apa mungkin manual mulai didigitalize kan pada era pandemi itu gitu. Cuman memang lately masih kompetitif gitu. Dan yang berubah mungkin dari standar kualitas. Saat ini perusahaan lebih selektif ya dalam memilih calon employee gitu, pun sebaliknya calon employee atau teman-teman talent IT ini juga lebih selektif nih dalam memilih perusahaan mana nih yang akan apply gitu. Jadi secara market masih sangat kompetitif gitu, namun sekarang resource juga available banyak gitu ya di market gitu. Cuman memang yang berubah standar kualitasnya aja gitu sih kalau saya lihat ya. Oke, berarti kalau dari tahun ke tahun nih Mbak, dari zaman pandemi COVID sampai sekarang, itu demand-nya walaupun sekarang memang secara kualitas berbeda dengan masa pandemi, tapi demand-nya tetap meningkat nggak Mbak Mega? Demand-nya tetap meningkat gitu, ditambah kebutuhan dari bisnis ya, kebutuhan dari organisasi yang membutuhkan adanya
peningkatan gitu ya dari sisi entah bisnis, kebutuhan bisnis gitu kan, otomasi gitu ya, hal-hal seperti itulah, digitalisasi gitu. Oke, berarti ruang demand tetap meningkat ya. Wah, berarti kan tren yang terjadi ketika waktu COVID di mana semua jadi digitalize ya, semua manual, termasuk juga untuk posisi-posisi dari IT kan semakin banyak. Berarti kan juga supply-nya semakin market demand kebutuhan ya, juga ya, semakin banyak kan Mbak ya. betul. Semakin banyak. Dan IT ini merupakan salah satu penyerap ini sih, sektor IT itu penyerap tenaga kerja terbesar sebetulnya. Wah, luar biasa. Wow. Ya apalagi untuk Amartek sendiri yang memang perusahaan IT Iya, ya. apalagi kita core bisnisnya kan IT ya, Iya, jadi betul. most likely ya kita hire-nya 90% di teman-teman pasti IT, IT ya Mbak iya. ya, Mega ya. Oke, dan kalau untuk requirement dari Amartek Mbak, kebutuhan Amartek nih sebagai industri itu dari talent marketnya udah cukup nggak sih Mbak sebenarnya? Talent market Mungkin dari supply-nya ya, supply-nya sih sebetulnya banyak ya Mas Arthur, Mbak Sekar, banyak supply-nya itu banyak. Kita tahulah lulusan IT banyak sekali. Lulusan IT dari kampus formal maupun informal ya, kayak ikut bootcamp gitu kan, workshop itu kan sangat banyak gitu ya. Bahkan yang shifting dari lulusan non IT terus ingin bekerja di IT juga cukup banyak gitu ya. Namun memang itu tidak sebanding dengan kualitasnya. Jadi kuantitasnya besar, namun ada gap kualitas nih gitu. Karena kan kebutuhan industri itu kebanyakan itu ingin yang memang resource-nya ini sudah matang gitu ya. Nah, compare dengan teman-teman yang tadi saya mention, shifting skill, shifting experience, dan juga teman-teman fresh graduate yang baru lulus itu kan compare dengan kebutuhan industri gitu ya, yang ingin sudah matang kan ada gap ya jadinya ya. Ya jadi itu sih tidak seimbang lah antara kuantitas talent IT dengan kualitas yang dibutuhkan oleh industri gitu. Oke, berarti memang tetap ada gap tersebut ya Mbak Mega ya. Mungkin karena memang sekarang sudah semakin banyak dan tenaga kerja juga demand-nya tinggi, supply juga banyak, tapi mungkin secara kualitas karena memang semua tuh pingin masuk ke dunia IT, jadi mungkin karena terlalu banyak orangnya, sementara ilmu yang diserap juga belum semaksimal itu, jadi sehingga agak susah ya Mbak ya sekarang ya kalau mau menemukan kualitas yang memang benar-benar bagus, challenging situ ya. Jadi challenge memang tim recruiter sekarang berarti lebih ke memilah ya Mbak ya, yang mana yang paling berkualitas gitu ya. Betul. Mungkin melanjutkan dari pertanyaan Mas Arthur gitu ya, tadi terkait bagaimana dari pas masa pandemi itu memang banyak perusahaan yang berbondong-bondong memulai digitalisasi ya Mbak ya, dan itu yang memicu banyaknya kebutuhan kebutuhan demand gitu ya Mbak, tapi resource-nya terbatas meskipun sekarang sudah cukup banyak, cuma balik lagi harus saring gitu ya kualitasnya. Mungkin ini yang memunculkan istilah war for talent. Mungkin Mbak Mega dari sisi recruiters cukup familiar gitu ya. Nah kemudian dari Mbak Mega sendiri seberapa nyata sih fenomena ini Mbak dirasakan oleh seorang recruiter? Istilah tadi ya, talent war tadi ya, itu masih relevan sih sampai sekarang juga masih relevan gitu. Cuman kalau kita lihat nih sebetulnya talent war di sekarang itu jauh lebih sehat. Kenapa? Karena talent war sekarang itu tidak hanya melihat dari berlomba-lomba atau ini ya jor-joran tentang gaji gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari 2-3 tahun ke belakang kan talent war-nya uang gitu. Berani berapa gitu ya, wani piro gitu. Kalau sekarang dilihat juga nih gimana sih reputasi perusahaannya, terus employer branding dari company tersebut, values yang ditawarkan dari company tersebut apapun, sebaliknya values yang ditawarkan oleh kandidat itu apa gitu. Jadi ya masih relevan, cuman sudah lebih sehat untuk talent war sekarang. Gitu. I see. Oke. Dan ini mungkin agak menyambung juga nih Mbak Mega. Kalau Mbak Mega bilang tadi kan sekarang mungkin udah nggak melulu soal benefit ya Mbak ya, untuk gaji ya, nggak cuma uang. Nah, kalau di kasusnya di Amartek sendiri nih Mbak Mega, nah kandidat itu selektif, kan pasti mereka selektif ya dalam perusahaan mereka ya, mereka pasti mau nyari gaji ada, atau mungkin tadi culture, atau mungkin apalagi fleksibilitas waktu, kerja dan sebagainya. Nah, kalau di Amartek sendiri, yang dicari oleh calon-calon kandidat atau calon-calon employee ke kita tuh apa Mbak Mega?
sepengetahuan Mbak Mega selama Oke, yang pasti yang pertama kan kesesuaian ya dengan skill yang dipunya gitu. Tentu kita hire berdasarkan kebutuhan gitu kan. Skill yang dipunya pertama technical skill gitu. Kemudian non technical juga nih, apakah culture fit atau tidak gitu dengan Amartek gitu. Ditambah kita kan ada core values I trust itu ya. Jadi kita cek nih ketika rekrutmen melakukan initial interview atau user melakukan initial interview secara teknikal gitu, kita lihat itu gitu. Sama ya untuk secara non teknikal sih pasti gimana sih kemampuan problem solvingnya gitu, kemampuan untuk kolaborasi, teamworknya seperti apa gitu. Banyak faktor sih, tapi memang kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dari project misalkan atau dari user itu sendiri sih Mas Arthur. Oke. Tapi kalau dari kandidat sendiri yang banyak mereka cari atau sering tanya ke recruiter itu apa Mbak? Kayak mereka, saya pingin tertarik join Amartek karena misalkan jam kerjanya fleksibel misalnya, atau mungkin pernah terspill gitu nggak Mbak dari kandidatnya? Oke. Atau so far umum aja sama aja? Secara umum sih sama gitu, cuman mungkin kita bisa ngelihat mungkin ya teman-teman yang sudah join di Amartek gitu, kenapa mereka tetap stay di Amartek gitu ya, dan itu juga sesuatu yang bisa kita tawarkan sebetulnya ke kandidat gitu. Apa sih yang membuat Amartek itu dilirik gitu mungkin ya, itu kita memang menerapkan kolaborasi sih Mas Arthur, Mbak Sekar gitu. Di Amartek ini juga kita menawarkan variasi project. Kita kan perusahaan IT ya, jadi pasti akan sangat dekat dengan yang namanya project gitu. Dan project di Amartek ini cukup variatif, dan kita bisa menawarkan teknologi-teknologi yang dimana kandidat atau employee itu bisa terlibat di situ nih dengan teknologi yang sebelumnya mungkin belum pernah mereka tahu, belum pernah mereka coba gitu. Di Amartek diberi kesempatan untuk itu gitu. Selain itu di Amartek juga kita menganggap semua employee ini adalah aset ya, as a talent gitu. Jadi ya semua suara kita dengar lah gitu ya gitu. Mantap. Tuh ya, terbuka kolaborasi itu tadi ya gitu. Mudah-mudahan dengan begitu kan bisa semakin engage satu sama lain ya, atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, dan sesama Amartans gitu. Ayo masuk Amartek. Iya, semoga setelah ini didengar didengar loh sama Mbak Mega loh. Setelah ini semakin banyak yang apply ya ke Amartek ya. Itu Mbak Mega ya, nanti Mbak Mega langsung langsung achieve-nya banyak Mbak ya. Amin ya. Amin. Oke, balik lagi berarti tadi memang menawarkan kolaborasi ya Mbak ya, dan juga diberikan kesempatan untuk banyak mencoba project-project baru ya Mbak, which itu kan menjadi nilai positif untuk banyak mendapatkan pengalaman baru gitu ya, dan juga menggunakan teknologi terupdate juga ya Mbak Mega. Oke. Kemudian berikutnya Mbak Mega, saya mau tanya nih, kalau terkait proses dari rekrutmen IT sendiri di Amartek gitu ya, itu step by stepnya dari awal proses sourcing sampai ke hiringnya seperti apa sih Mbak Mega? Oke, ini justru yang utama ya, karena biar teman-teman yang nonton juga tahu nih gimana sih proses rekrutmen di Amartek itu. Secara umum mungkin mirip-mirip ya dengan perusahaan lain gitu. Cuman memang pasti ada yang membedakan gitu ya. Kalau di Amartek sendiri, khususnya bagi teman-teman yang nanti mencoba proses rekrutmen di kita, itu pertama tentunya apply dulu ya Mas Arthur ya. Ada kan ya di web ya? Di website Amartek ada gitu. Nanti setelah apply, recruiter kan pasti melakukan talent mapping ya, atau sourcing gitu. Kebetulan kita sekarang memang ada menggunakan beberapa platform rekrutmen gitu. Ya bisa ekspor di LinkedIn kita, ekspor di Kaliber kita, di Deals Job kita gitu, atau employee referral. Jadi bisa nih nitip CV ke Amartans, mungkin kenal gitu ya dengan temen di Amartek, terus titip CV itu boleh banget gitu. Nah, recruiter tadi talent mapping, di screening, lalu recruiter melakukan initial call. Biasanya sih by phone ya. By phone kita akan mengecek nih kesesuaian yang di paper atau di CV dengan yang memang dia bisa jelaskan gitu ya, relate ke pekerjaannya gitu. Kadang kan kita lihat CV itu banyak gitu ya, CV-nya banyak, kayak cukup lengkap banget nih skill-skill IT-nya. Ternyata setelah di initial call, ternyata hanya permukaan aja nih yang dia mampu gitu. Berbeda lah dengan yang dia tulis di CV. Itu sering terjadi. Ya, itu sering terjadi. Kemudian setelah initial call dilanjutkan dengan, karena kita perusahaan IT, kembali lagi
ada technical test. Oh, Ya, oke, technical oke. test itu ya macam-macam ya, tergantung dari usernya. Ada live coding misalkan, kemudian ada HackerRank nih misalkan, terus study case misalkan kayak gitu. Kemudian dilanjutkan dengan user interview. Nah, user interview itu mungkin yang justru paling menentukan ya, Yes. karena kan biasa lebih dalam ya usernya untuk ngecek kemampuan teknisnya terutama. betul. Lebih ke technical ya, lebih ke Mbak, ya? technical, betul. Di situ sama kesesuaian dengan tim nanti ya, misalkan kan gimana nih teamworknya seperti apa gitu, ketahanannya seperti apa ketika nanti harus terjun di project dan sebagainya, itu mutlak dari penilaian user gitu, I see. selain technical tadi ya. Setelah itu jika memang dilanjut berarti masuk ke final discussion nih dengan HR, dengan recruiter gitu, masuk ke tahap negosiasi ya, offering sampai nanti tahap onboarding gitu. Itu sih Oke. prosesnya. Untuk proses rekrutmen ini sendiri, Mbak, itu tadi kan ada technical test ya dari user tadi ya, Mbak ya. Nah, itu kalau itu berarti technicalnya langsung dari klien ya, Mbak. Tadi kan Amartek kan juga bekerja dengan klien Betul, ya, Mbak ya. Dan betul. pasti kan klien punya requirement, mereka butuh tenaga kerja lewat Amartek, kita cari gitu kan. Nah, untuk technical testnya tadi itu, Mbak, itu dari klien apa dari Amartek ya sendiri? Bisa keduanya, Mas Arthur. Oh, bisa gitu. dua-duanya. Bisa keduanya. Oke. Tergantung dari projectnya nanti akan project untuk klien ataukah untuk internal Untuk Amartek. internal ya. Berarti nanti memang tergantung requirement bagaimana ya, Mbak Betul, Mega ya. betul. Oke, menarik ya. Berarti memang semua yang mendaftar ke Amartek itu mereka bisa bekerja di klien-klien ya, klien Amartek dan juga bisa di internal Betul, kita ya, in-house ya Mm-mm, bahasanya. in-house ya, betul. Oke. Klien kita juga cukup beragam ya, Iya, Mbak Beragam, Mega Mbak ya. beragam, betul. Oke. Kita ada klien tuh memang kebanyakan di banking ya, Banking dan industry multi-finance kan ya. ya, multi-finance gitu. Ya, mostly di area itu ya. Dan daerah juga banyak di Jakarta ya. Yes, Betul ya. betul. Nah, Mbak Mega, aku pengen tanya nih, kan kalau kita kan mungkin 90% itu untuk hire tuh teman-teman IT. Nah, kalau untuk posisi-posisi yang non IT nih, Mbak, di luar IT, itu apakah banyak juga untuk di Amartek, baik di klien ataupun di internal, dan apakah proses rekrutmennya juga sama seperti teman-teman IT, Mbak, termasuk teknikal ya seperti itu? Oke, betul ya. Siapa tahu ada yang menonton yang Betul. teman-teman yang bukan IT gitu ya. Ya. Ada, jangan khawatir. Kita memang selain dari core bisnisnya IT, kita hire teman-teman IT yang non IT juga ada. Walaupun memang tidak sebanyak yang teman-teman IT ya gitu. Kalau untuk proses rekrutmennya sendiri secara umum sama gitu, melewati tahapan tadi. Cuman bedanya lebih kalau yang non IT kita mungkin lihatnya lebih ke ini ya, kemampuan fungsionalnya gitu ya. Kita lihat nih balik lagi apakah selaras nih dengan tujuan perusahaan gitu. Kita lihat nanti gimana sih teamworknya seperti apa, kesesuaian dengan internal Amartek seperti apa gitu, communication skillnya juga penting gitu ya. Ya bisa saja ada tes juga, tapi mungkin bukan IT ya, bukan technical test, bisa jadi kemampuan bahasa Inggrisnya nanti kita tes gitu. Terus study case misalkan gitu ya. Kalau Terus sales study case-nya jualannya ya, gimana gitu, Mbak misalkan ya? sekarang ada berapa klien gitu ya yang dipunya, terus nanti targetnya seperti apa gitu, kesesuaian dengan value Amartek juga gitu, Mas Arthur. Berarti memang benar untuk posisi nggak cuma IT saja ya Iya, di Amartek ya. nggak hanya. Betul. Biasanya contohnya seperti apa, posisi seperti apa, Mbak, yang dibuka Oke. non IT? Kalau non IT sih account manager atau sales ya gitu, tapi memang nanti pun akan terlibat di project IT gitu, tapi memang skill yang utama sales kan ya kita tahu lah ya, Yes. as a hunter gitu kan, sales gitu. Terus yang lain ya seperti back office, mungkin recruiter ya, itu kan juga non IT ya Betul. sebetulnya. Terus untuk finance gitu, untuk HR sendiri kan banyak ya ini role di HR juga kan, di payroll Yes. gitu, komben gitu, terus project management officer, PMO gitu. Betul. Ya, berarti lumayan banyak ya, Lumayan cukup banyak ya banyak. sekarang ya. Berarti ini penonton kita yang non IT jangan khawatir, sering-sering aja cek ini ya, job portal kita ya. Betul. Kalian mau jadi apa di sini bisa deh pokoknya. Mau jadi apa? Kalau sama Mbak Mega sebenarnya apa? Semuanya bisa. Butuh posisi baru, oke bisa.
Gitu ya, Mbak Nanti Mega yang ya? ngajarin Mas Arthur ya. Jangan, aku nggak apa-apa. Nambah lagi Jadi job desk. job desk dan tambah lagi. Oke, atau palu gada ya di sini. Iya, perlu ada. Oke, Mbak Mega, dari sekian banyak proses rekrutmen yang tadi sudah Mbak Mega ceritakan, yang paling menjadi tantangan terbesar untuk Mbak Mega dan tim rekruter itu ada di tahapan mana, Mbak? Oh, oke. Ini mungkin berdasarkan sharing-sharing teman-teman ya, Boleh, teman-teman boleh. rekruter sama based on pengalaman aku juga Iya. gitu. Kalau menurut kita itu yang paling challenging itu justru di tahap awal, yaitu sourcing. Oh, justru di Iya, awal justru nih, Mbak. tahap Waktu awal. Karena kan kita iya CV betul, gitu ya. kita kan nggak mungkin masuk ke next step kalau nggak ada CV gitu ya, gitu. Betul Bijak kan, sekali. nggak mungkin ya sampai ke tahap offering gitu Iya, kalau iya. nggak ada yang kita offer gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, kenapa cukup challenging? Karena di tahap sourcing ini seperti yang tadi udah kita bahas nih, supply-nya banyak. Gitu, resource-nya tuh banyak sebetulnya, akan tetapi yang berkualitas itu kan tidak banyak gitu ya. Nah, itu yang harus kita seleksi gitu. Misalkan dari ratusan CV kita harus mensortir, dimulai dari men-screening on paper, kemudian initial call tadi itu kan sudah cukup time consuming juga Yes, ya bagi yes. recruiter ya. Padahal yang kita cari cuma satu gitu kan, kayak gitu. Lalu ternyata banyak yang tidak sesuai atau tadi zone tadi ya gitu. Nah, terus selain itu ketika sourcing pun dihadapkan sama kenyataan yang ada, biasanya CV bagus itu sudah pasti diproses oleh perusahaan lain. Ya kan? Jadi memang di awal harus di make sure nih apa sebetulnya status dia ini apakah memang hanya diproses di Amartek atau ada perusahaan lain yang juga sedang memproses dia. Karena khawatirnya kalau nanti sudah masuk ke next step kita kehilangan kandidat. Iya, Jadi betul. balik lagi sourcing gitu. Makanya step awal ini salah satu yang challenging itu tadi. Dan krusial ya, Mbak ya. Betul krusial. Kita kan mengirim profile ke user gitu kan. Itu kan ini ya profil kandidat itu kan yang krusial yang bisa lanjut atau tidak gitu. Dan Itu harus sih. sesuai dengan Iya, betul. requirement-nya mereka ya, Mbak, requirement Harus klien ya, sesuai, Mbak, ya. betul. Ya, ketika screening itu ya initial call itu ya mungkin ini masuk ke tahap sourcing tadi ya. Initial call kan termasuk di situ ya, karena sourcing itu tidak hanya tentang melihat dari CV aja, tapi kita juga harus bisa menganalisis nih dari profilnya kandidat itu I gitu. see. Jadi cukup krusial. Kalau dalam sekali sourcing gitu, Mbak, dalam satu hari gitu, dari pengalaman Mbak Mega paling banyak kayak initial call tuh berapa orang, Mbak? Tergantung dari masing-masing rekruter ya, karena kan beda-beda ya, maksudnya work style-nya kan beda-beda ya, working style tiap Ya. rekruter gitu. Kalau Mas Arthur nanya berapa, tergantung, balik lagi dia sourcing hari ini menghasilkan tidak gitu. Rekruter menghasilkan tidak sourcing hari ini. Kebetulan misalkan karena kan sebenarnya sourcing itu tidak hanya kita ngecek ini ya yang udah apply atau incoming CV gitu, tapi juga di tahap sourcing itu kita juga melakukan attract kandidat pasif gitu. Oke. Mas Arthur, Oh, Pasif invite tuh berarti ya. mereka Betul, kita nggak invite. daftar ke kita, Betul. kita yang langsung reach out ke mereka. Menawarkan gitu ya. menawarkan gitu. Itu kan juga proses yang tidak instan ya. Betul, gitu. Mbak. Itu Iya, kalau sih. mereka bales ya. Kalau misalnya mereka nggak bales, tetap kita Iya, harus atau cari kalau lagi mereka ya. lagi cari kerjaan Lagi cari gitu kerjaan kan. gitu. Kalau enggak kan ya sudah kita Iya, iya. move ke profil yang lain gitu. Nah, tadi lumayan ini ya, sangat sulit juga ya, challenging banget ya. Aku Iya, bayangin heeh. di posisi recruiter ini kalau lagi sourcing dan padahal tadi kata Mbak Mega cuma nyari satu, tapi Iya. ternyata juga sesusah itu ya, Iya, karena kan apply baik lagi banyak kualitas. sekali ya, Mas ya. Atau juga yang apply tidak banyak juga kan kadang Iya. yang apply tidak banyak. Jadi harus attract kandidat pasif tadi. Oh, oke. Gitu. Nah, kuncinya harus sabar ya jadi recruiter Iya, ya. harus sabar. Mereka Ya sabar ya. challenge-nya di situ Iya, iya. harus sourcing sama dengan harus dapat CV. Iya, gimana pun caranya ya, Gimana Mbak pun ya, caranya. dengan attract. Sabar-sabarnya Mbak Mega ya. Terima kasih. Oke. Kalau tadi kita ngebahas tantangan dari proses rekrutmennya gitu ya, Mbak ya. Kalau kali ini pertanyaan aku lebih ke apa sih tantangan atau kendalanya, Mbak, dalam mencari top talentnya gitu ya selama ini yang terbesar? Apakah dari segi skill match-nya nih, Mbak, yang challenging gitu ya untuk nyarinya, atau sebetulnya lebih kepada attitude-nya mungkin yang kurang oke, atau lebih ke komunikasinya mungkin yang kurang maksimal, Mbak Mega? Oke. Mix sih Mbak Sekar, betul. Skill match-nya juga cukup tadi ya, kualitasnya masih ada gap gitu Ya. ya. Masih ada gap kualitas. Kemudian
setelah kita berhasil nih mendapatkan profil yang sesuai, ternyata ada aja kendalanya ya, kayak tadi sudah diproses di company lain gitu. Terus kandidat juga yang secara communication skill itu kandidat pasif gitu ya. Ketika kita lakukan interview by phone tidak bisa menunjukkan kualitas yang sebetul-betulnya gitu, karena kemampuan komunikasi yang kurang gitu kan. Terus proses rekrutmen yang kadang lama gitu ya, sehingga di tengah-tengah pasti potensi untuk kehilangan kandidatnya juga cukup besar gitu. Untuk yang berkualitas kan balik lagi ya, pasti banyak yang mengincar gitu kan. Jadi ya tadi balik lagi talent war tadi ke situ gitu. Terus ini biasanya juga ketidaksesuaian antara budget dengan ekspektasi kandidat tidak sesuai gitu. Terus apalagi ya, kandidat yang ternyata tidak komit untuk diproses gitu. Ini kan membicarakan untuk top talentnya ya, top talent itu sih. Problemnya lumayan banyak juga. Berarti kombinasi antara ketiganya ya Mbak ya, ada match skillnya juga, ada attitude-nya juga, komunikasinya. Dan bahkan termasuk bisa ke budget juga tadi ya. Yes. Kalau cara mengatasinya gimana tuh Mbak Mega? Cara mengatasinya tergantung. Kalau tadi ada gap skillnya tadi ya, bisa jadi kita kebetulan di Amartek ini kan ada tim bootcamping ya, tim trainer gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan memang dirasa skillnya masih kurang gitu ya, bisa kita tawarkan untuk join di bootcamp kita gitu. Untuk belajar dulu gitu Mbak Mega ya. Gitu. Terutama yang teman-teman fresh grade ya, yang masih zero experience gitu, bisa kita kembangkan lah ya di program bootcamping kita gitu. Atau kalau misalkan dari sisi budget gitu ya, tadi ya kita bisa lah komunikasikan dengan user terkait gitu, stakeholder terkait gitu. Kalau mintanya skill seperti ini, total pengalaman sekian gitu, budgetnya idealnya sekian gitu. Ya lebih ke kompromi aja sih gitu, manage ekspektasi satu sama lain gitu. Jadi win-win solution ya Mbak ya. Gitu. Sama mungkin juga lebih digiatkan untuk employee referral program gitu, karena somehow mungkin itu kan ex temen di perusahaan sebelumnya dan tahu nih kinerjanya gitu. Dan biasanya kan kita mereferensikan orang itu yang memang bagus ya, memang cocok gitu ya. Itu potensi untuk bisa kita hire sih lebih besar gitu. Dan kebetulan Amartek juga aktif sih di employee referral program tadi, itu. Betul ya, itu. Oke, berarti ini kan sudah ngomongin strategi nih Mbak untuk bagaimana menarik top talent ya, bisa dibilang seperti itu Mbak ya. Nah, kalau sebenarnya yang dilakukan oleh Amartek sendiri Mbak untuk strategi supaya kita tuh bisa tetap bersaing dengan mungkin company-company IT lainnya ya, kalau misalkan melihat bisnis yang sama seperti itu, ada nggak Mbak caranya Mbak, strateginya? Oke, kalau caranya lebih ke ini ya, kita harus lebih aware nih untuk mempromosikan Amartek itu sendiri gitu. Terlebih sekarang Amartek juga aktif ya di beberapa platform kayak LinkedIn, Instagram gitu kan. Kita bisa tuh menunjukkan kegiatan apa aja sih yang ada di Amartek gitu. Itu kan cukup menarik talent ya. Kalau misalkan join di Amartek nih, apa sih yang akan kita dapatkan gitu. Kita bisa sharing kegiatan-kegiatan yang di Amartek, pencapaian yang di Amartek, terus lowongan gitu kan. Ya lebih ke branding mungkin. Berarti ya. Balik ke brandingnya kita ya Mbak ya. Branding, kemudian balik lagi ke tadi, Amartek ini adalah IT konsultan gitu kan. Kita menawarkan banyak sekali project gitu yang challenging, yang ketika kalian join di Amartek itu bisa mendapatkan portfolio yang bagus gitu, karena terlibat di project yang juga bagus dengan stack atau framework teknologi yang mungkin lebih updated lah gitu. Gitu. Terus apalagi ya, ya hal-hal yang bisa mengattract lah gitu kandidat untuk mau join ke Amartek gitu. Sama sebetulnya juga tadi aktivitas-aktivitas yang ada di Amartek itu kan selain project itu ya, kita juga ada kan beberapa aktivitas yang sifatnya lebih ke employee engagement gitu kayak wellness program gitu kan yang kita punya gitu.
itu juga bisa menjadi menarik kandidat ya Mbak ya. Betul. Dan memang yang penting berarti brandingnya ya Mbak Mega dan Brandingnya. Sekar ya, nggak cuman dari kita punya posisi-posisi IT sesuai dengan apa yang kandidat mau, tapi juga mungkin kegiatan kita di kegiatan Amartek Tidak ya Mbak hanya ya. betul tadi kita punya posisi IT, kita bisa apa menggaji sekian, tidak hanya itu ya, tapi kita menawarkan yang ya intangible value tadi. Betul, intangible value. Itu Bahasanya dia bagus banget bahasanya. ya. Kok bisa sih Mbak bisa menemu bahasa kayak gitu ya? Kita Itu kalau expert beda ya. ekspor beda ya. Iya, yang nggak terlihat gitu ya, value yang tidak terlihat gitu. Oke, luar biasa ya Oke, sekali. kayaknya luar biasa sekali Mas Arthur. Oke, nah kalau misalkan tadi ya strateginya untuk attract top talent gitu ya Mbak. Tapi ketika si top talent ini sudah kita dapatkan, kita hire gitu ya Mbak. Menurut Mbak Mega, hal apa sih yang membuat kandidat yang sudah join nih dengan Amartek merasa cocok gitu ya Mbak dan betah di sini? Mungkin ada nilai atau value atau culture gitu ya Mbak yang paling kuat terasa kalau di kita. Oke. Ya itu tadi ya, salah satunya kan kita bisa tuh menawarkan engagement activity kayak wellness program gitu, olahraga, acara olahraga ya kita kan sekali pasti ada ya di Amartek gitu. Ada football, badminton kayak gitu kan ya, itu salah satu. Terus kalau untuk sehari-hari sih yang membuat Amartans gitu ya bisa stay di Amartek itu, kalau saya lihat memang kita kan sebagai perusahaan itu sangat mengedepankan kolaborasi, Mbak Sekar, Mas Arthur gitu. Jadi semua posisi itu ya all voice matters gitu ya. Gitu. Semua posisi kita hargai gitu. Terus kolaborasi, dan kita juga selalu melibatkan karyawan di setiap keputusan perusahaan gitu. Baik itu yang masih skala kecil ya, keputusan skala kecil hingga skala besar gitu. Kalau saya sih seperti itu gitu. Jadi sama ini sih mungkin ya bagi yang sekte work life balance gitu ya, mungkin Tapi banyak ini. Kembali lagi ke depends on jenis pekerjaannya juga gitu. Jika memang memungkinkan misalkan working arrangement-nya hybrid gitu kan, atau fleksibilitas waktu gitu ya, itu biasanya sih ya dilihat lagi sih ya itu gitu. Mungkin itu bisa bisalah itu dijadikan sebagai sesuatu yang membuat Amartans ini betah gitu di Amartek. Apalagi ya? Sebenarnya Mbak Mega ini sudah sangat paham ya sih kan. Iya. Maksudnya kalian sebagai employee kenapa betah? karena itu episode lain deh Mbak Mega ya. Nanti kita tahu menjual lagi juga. Kita job desk bukan ini nih, kayaknya sekarang hari ini ya. Oh, dan mungkin ini ya Mbak ya, kita juga ada program regular meeting juga ya Mbak ya. Oh iya, betul. Yang visit ke klien ya. Jadi betul diajak makan ya. Gitu. Oh, diajak makan juga ya. Diajak makan juga Mbak Mega, betul. Terus dibayarin lagi. Kalau mau cerita-cerita. Iya, sangat didengarkan, sangat ditampung ya Mbak ya. Betul. Tuh, berarti kalau masuk Amartek itu didengarkan. Dilibatkan, betul. Balance tuh. Balance. Kalau pacaran sama anak Amartek aja guys. Menjual diri kan? Baper loh. Nggak baper nggak sih? Ya, baper Didengarkan, dilibatkan, balance. Iya ya. What more can you want gitu soalnya. Oke, luar biasa. Luar biasa Mbak Mega, baik. Nah, mungkin balik lagi ke proses rekrutmen ya Mbak. Menurut Mbak Mega itu seberapa penting sih sebetulnya LinkedIn presence, kemudian juga company reputation ya Mbak dalam proses rekrutmen? Apakah memang employer branding itu sangat mempengaruhi ya dari keseluruhan proses rekrutmen? Sangat penting Mbak sekarang. Tadi sih kayaknya berkali-kali kita udah mention ya bahwa memang reputasi citra perusahaan itu kan dilihatnya dari dilihatnya dari memang sosial media atau mungkin selain itu LinkedIn, Kaliber itu kan kita lihat website gitu ya, YouTube dan podcast ini juga ya. ya. Betul, itu kan kita lihat ya gitu. Walaupun memang citra itu kan harus memang dibuktikan gitu ya. Makanya join dulu guys. Join. Jangan nonton podcast doang. Tadi pertanyaannya gimana Mas sekarang? Jadi lupa ya Mbak Mega. Ya betul, seberapa pengaruhnya? Sangat penting gitu. Sangat penting gitu, karena sekarang pun kandidat itu pasti banget akan riset dulu ya, riset dulu kalau mau join ke suatu perusahaan gitu kan. Ini nanti kira-kira apa sih yang akan saya dapatkan gitu, dan seperti apa gitu perusahaannya gitu sih. Sangat penting ya jadi jawabannya. Oke.
Mbak Mega, ini tadi kita udah bahas terkait bagaimana kita strategi untuk top talent dan apa saja brandingan dari Amartek supaya talent terbaik ke Amartek. Nah, mungkin kalau berbicara terkait skill nih Mbak dari kandidat atau talent ini, skill yang sekarang lagi banyak dicari nih Mbak, atau yang mungkin demandnya lagi tinggi di Amartek atau mungkin di industri IT saat ini, apa Mbak Mega? Oke, kalau tahun ini ya, tahun ini boleh. Karena kan cepat sekali ya betul. IT itu ya berkembangnya ya. Sekarang sih lebih ke arah artificial intelligence, AI, machine learning gitu ya. Terus software developer juga masih jadi ini sih yang dicari gitu, dari mulai back end, front end, full stack gitu. Kalau yang modern sekarang sih lebih ke ini ya. Node.js, Go language gitu. Itu semua programmer semua itu. Programmer gitu, ya. Sama untuk relate ke data nih, data analis, data scientist, data engineer masih, terus yang ke arah automation ya, terus DevOps, cyber security juga, karena sekarang itu sangat penting ya. Itu sih kalau saya lihat yang sekarang lagi banyak dibutuhkan. Lagi trennya itu. Betul, ya. itu. Utama tadi AI tadi Mbak ya. Betul. Ya mungkin soalnya kalau kayak zaman dulu, mungkin zaman waktu COVID pasti berbeda juga pasti Mbak ya. Pasti berbeda. Kayak dulu tuh seingat saya tuh banyak banget ketika ada requirement untuk quality assurance ya. Pakai yang manual tuh Mbak ya sebenarnya. Terus habis itu berubah lagi sampai sekarang AI. Sampai sekarang lebih merambahnya justru ke AI developer ya Mbak ya. Berarti tiap tahun rekruter tuh harus belajar posisi-posisi baru ya Mbak ya? Iya. Makin pintar Mbak ya? Gak mau jadi IT aja Mbak? Karena udah lebih paham dari tahun-tahun IT. Tinggal prakteknya aja. Boleh tuh. Boleh. Ntar ngomongin jangan ke saya Mbak Mega ya. Bisa ngomongin ke yang lebih atas lagi ya. Oke. Kalau gitu, nah untuk proses dalam bahasanya mensortir top talent nih Mbak Mega, sebetulnya yang lebih dilihat itu apakah dari segi teknikalnya ya Mbak, misalkan yang jago Java, SQL atau Cloud, atau sebetulnya lebih diutamakan itu justru soft skillnya ya, seperti kemampuan komunikasi, problem solvingnya, atau mungkin kemampuan untuk beradaptasi Mbak Mega. Itu sudah dijawab sebetulnya, sudah dijawab semua sama Mbak Sekar. Jadi semua itu pasti kita lihat gitu. Walaupun memang kalau spesifik di IT resource gitu ya, kita pasti akan melihat secara technical IT-nya dulu kan gitu. Kayak tadi kita tes gitu, gimana problem solvingnya, gimana kemampuan logiknya, ya semacam technical gitu ya. Itu yang utama juga, dan itu kan bisa dibuktikan, bisa kita decide lah ketika hasil pengerjaan tesnya itu sendiri kan gitu. Nah, cuman memang yang sulit itu kan yang non teknikalnya ya gitu. Ya itu kan gimana sih kandidat itu mau belajar gitu. Tadi gimana bisa berkolaborasi, gimana teamworks-nya gitu. Terus harus agile, adaptif gitu kan. Terus ya continuous learning lah, kita harus bisa gitu ya. Nah itu kan yang kadang memang tidak terlihat ya di awal. Cukup gitu tricky ya Mbak ya. Gitu. Cuman mungkin yang bisa dilihat itu ya, kalau di awal itu lebih ke kalau misalkan yang teman-teman junior level gitu, mungkin bisa lebih ditonjolkan nih kemampuan dasar dia gitu. Misalkan teman-teman fresh graduate gitu, waktu kuliah itu dia strongnya di mana, ada konsentrasinya, penjurusannya itu di mana, misalkan di data, tadi Mas Kar bilang SQL, berarti kan harus strong di query-nya, kayak gitu. Lebih fokus aja dulu ke situ gitu, sama memperkaya portfolio gitu kalau yang junior level ya gitu. Artinya apa, kalau portfolio banyak kan ya, misalkan dia banyak memang interest nih di IT gitu, mau mendalami gitu dengan ikut workshop, ikut training seperti itu ya. Nah, kalau yang levelnya sudah lebih middle senior up itu mungkin lebih kita harus cek ini sih kontribusi nyatanya di project itu gitu. Jadi ya kita harus lihat lah gitu, lebih ke gimana si kandidat ini merepresent atau mempresent dirinya sebagai kandidat IT gitu. As a calon karyawan juga ya Mbak ya, supaya mereka bisa bisa di-hire oleh perusahaan yang mereka mau ya. Berarti kan bisa dibilang kalau tadi mungkin Sekar juga sudah menyebutkan nggak cuma dari skill-skill teknikal saja kayak Java, SQL dan sebagainya, tapi juga dari soft skill-nya tadi ya. Kemampuan adaptasi, komunikasi, teamwork, bahkan kalau misalnya bisa dilihat dan sebagainya Mbak ya. Nah, kalau aku mau nanya kebalikannya nih Mbak Mega.
kayak kesalahan apa yang biasanya mungkin secara umum dilakukan oleh kandidat-kandidat dalam proses rekrutmen. Ada nggak, Mbak? Mungkin spill 1-2 gitu kalau boleh. Iya. Ada sih ya, ya kayak tadi dia tidak bisa menjelaskan, kan kita lihat dari CV dulu ya, mungkin tidak bisa menjelaskan kualitas dirinya di CV gitu, jadi CV-nya mungkin seadanya gitu ya, itu kan kita jadi nggak tertarik gitu ya dengan profilnya gitu. Kemudian ketika kita lakukan initial call, komunikasinya kurang gitu ya, jadi mungkin berlatih untuk berkomunikasi gitu kan, lalu menjadi kandidat yang pasif gitu, tidak nampak antusias gitu ya, ketika diproses itu tidak menunjukkan antusiasme gitu. Jadi mungkin sebagai rekruter kan melihatnya tidak oke gitu ya, tidak percaya diri, tidak mungkin percaya Mbak, diri gitu, terus tidak mempersiapkan diri ketika akan interview, itu kan juga sering terjadi ya. Kita mungkin sudah mention nih ada technical test, tapi ternyata pas interview tidak mempersiapkan diri, entah itu jaringannya, entah tidak menginstal ini khusus ya, padahal kita sudah menginformasikan. Atau mungkin sesimpel hanya grogi juga bisa ya, Mbak, bisa juga sih, itu bisa juga bisa sih. juga ya. Karena bayangin dia lagi interview tapi kayak usernya 1, 2 gitu, kayak deg-deg gitu kan. Kalau kandidat yang ghosting gitu. Itu nggak hanya rekruter ya yang ghosting ya, kandidat juga sering ghosting juga sering ya. banget ghosting ya. Jadi di tengah-tengah ngilang gitu ya. Sudah dipanggil interview user, nggak datang gitu ya Mbak Mega. Nggak cuma dalam pacaran ya, nggak cuma dalam PDKT Itu ya. dia. Nggak cuma dalam PDKT tapi di proses teman juga ya. Anak muda. Anak muda ya, Mbak ya. Anak muda. Kamu tua apa muda? Muda dong. Oh, berarti suka ghosting. Jangan salah. Jadi kesini. Iya itu ghosting kan. Oke. Ini menarik banget loh Mas, bocoran-bocorannya ya. Iya, Jadi teman-teman yang mau apply harus nonton nih podcast harus ini. nonton. Kalian makanya kalau misalkan mau lolos nih soal interview itu, komunikasi penting. Terus kemudian mempersiapkan ya segala kebutuhannya kayak tadi jaringan ya. Kemudian untuk technical skill ya pasti kalian juga pasti akan belajar kan. Yang penting jangan ghosting rekruter. Ya jangan ghosting itu ya nomor 1 ya. Takes notes nih dari expertnya. Wah, ya, ada anak muda. Oke. Udah setua apa ya dari tua sih gue ya. Kalau tadi kesalahan ya Mbak ya. Nah, gimana nih Mbak cara teman-teman yang mau apply ke Amartek bisa mengambil hati Mbak Mega sebagai rekruter? Oke. Gimana ya? Ya tadi sih yang paling penting gimana sih dia bisa menunjukkan atau menjual gitu ya kualitasnya gitu ke rekruter gitu ya. Kita lihat kan pertama CV tadi ya, gimana membuat CV yang bisa dilirik rekruter gitu. Ini kayak beda topik lagi sih nanti. Jadi panjang ya. CV yang bisa dilirik rekruter, kemudian gimana supaya memang sebagai kandidat itu juga harus aktif ya gitu. Misalkan kita hubungi gitu baru respon kapan, itu kan jangan seperti itu ya gitu kan. Kalau kita kan asumsinya kalau jadi kandidat yang memang fast respon ya. Butuh kan, maksudnya saling ini ya, saling mutualisme aja ya, gitu. Atau misalkan terjadi ya kondisi-kondisi kayak tidak responsif tuh diberitahu lah kenapanya gitu. Terus ya kandidat yang sopan gitu ya, yang sopan. Terus lebih ke itu dulu sih yang kita lihat gitu. Itu yang awal-awal dilihat dilihat. Nanti sambil berjalannya kita lihatlah sesuai tidak skillnya, itu kan nanti interviewnya seperti apa gitu, komunikasinya seperti apa gitu. Oke, menarik luar biasa sekali. Berarti memang tadi antusiasme tuh dilihat banget ya Mbak ya, antusiasme, kemudian juga attitude harus dijaga ya Mbak. Betul. Aku ingin bertanya nih Mbak Mega, kalau untuk teman-teman di luar sana yang memang ingin masuk atau daftar bekerja sebagai rekruter nih, rekruter talent acquisition, itu apakah harus dari jurusan psikologi atau mungkin jurusan SDM dan yang memang human related gitu Mbak, atau bisa dari jurusan lain? Itu yang pertama Mbak. Terus yang kedua itu boleh nggak sih Mbak kasih tips-tips untuk teman-teman yang mau daftar jadi rekruter itu, mereka harus mempersiapkan apa saja? Gitu. Kalau haruskah dari lulusan psikologi gitu ya? Itu sebenarnya tidak gitu, walaupun memang mungkin kalau misalkan lulusan psikologi itu kan lebih memahami ini ya karakter gitu ya kandidat gitu. Tapi tidak masalah jika bukan lulusan psikologi, kayak ya bahkan lulusan IT pun juga oke gitu. Apalagi kan nanti nyari CV IT ya, harusnya lebih bisa paham gitu.
jurusan non psikologi tuh oke juga gitu, cuman memang balik lagi ya harus paham lah ya rekrutmen itu apa gitu, lebih pentingnya ke itu sih gitu. Mungkin bisa ya melakukan ini dulu lah, mempersiapkan diri dulu ya, misalkan join di workshop relate ke rekrutmen gitu. Atau ikut course juga bisa ya Mbak Mega? Course bisa banget gitu. Ya jangan mentah-mentah aja gitu ya gitu. Terus mau belajar aja sih yang penting gitu untuk rekruter. Nomor satu harus belajar ya. Mau baik dari jurusan apapun, yang Betul. penting harus paham untuk basic rekrutmen itu seperti apa supaya nggak ngebleng banget ya Mbak ya. Betul. Oke, ya berarti Jadi bisa. jawabannya bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Luar biasa. Kalau untuk tips-tipsnya apa Mbak Mega? Tipsnya Balik lagi sama untuk kayak tadi ya? rekruter Iya, Nah. tipsnya ya itu tadilah mempersiapkan diri lah kalau memang interest untuk jadi rekruter, mempersiapkan diri, tahu lah pekerjaan rekruter itu apa walaupun memang belum pernah ada pengalaman gitu ya. Atau mau belajar gitu. Kemudian ya siap untuk challenge gitu ya, tantangan-tantangan gitu as a recruiter gitu. Oke. Luar biasa ya tipsnya Mbak Menarik Mega ya. banget, Mas. Iya, Apalagi ini dapat dari expertnya langsung. expertnya Aduh. langsung. Nanti untuk teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada, jika memang mau jadi rekruter itu, teman-teman juga tetap mempersiapkan diri ya semaksimal mungkin, dan harus tahu nih kalau misalkan rekrutmen itu nggak cuma sekedar sourcing kandidat dan interview ya, karena Betul. prosesnya banyak banget. Kita Prosesnya juga harus panjang. tahu bagaimana karakter kandidat ini dari secara soft skill, dan juga harus maintain nanti ketika mereka lulus proses screen dan sebagainya, dan memang harus sabar tadi Mbak Mega ya. Luar biasa. luar biasa. Gimana Mbak Mega untuk podcast hari ini? Lega rasanya? Cerita kayak gini? Udah Udah Oke, ya. keren topiknya. Menarik ya. banget ya emang Menarik. topiknya. Betul. Soalnya nggak pernah ngobrol sedalam ini tentang rekrutmen sih kalau aku. Karena kan Mbak Mega. Amartek kan ini ya, kita kan as a partner untuk klien-klien yang memang membutuhkan resource IT kan. Iya. Gitu. Jadi memang aktivitas di rekrutmen Amartek ini tinggi gitu. Jadi Jadi ini ya Bu, jadi semangat ya Mbak ya iya, untuk iya. bahas kayak gini ya. Iya. Oke, mungkin kita sudah di penghujung podcast. Aku dan Sekar juga mau terima kasih banyak ke Mbak Mega sudah mau sharing-sharing nih. Sama-sama Ya, Arthur Sekar. sudah mau sharingnya banyak, sudah mau ketawa-ketiwi sama kita Iya. juga tadi, dan pokoknya insight yang kita dapat tuh banyak banget. Banyak ya. banget, dan Aku teman-teman yakin juga pasti teman-teman juga banyak pasti banget belajar, dan Betul. ya jadi tertarik ya harusnya untuk apply ke Amartek ya. Jadi Amartens. Oke, ngomong apply kemana nih Sekar? Oke, jangan lupa. Kita branding nih sekarang. Kita sekalian branding Sekalian ya. branding. Kalau untuk apply bisa cek di website kita di amartek.id. Itu Betul. kita suka posting lowongan juga di situ. Kemudian kita punya Instagram tentunya ya. Instagram itu juga kita sering posting job di situ, dan nggak hanya soal pekerjaan, itu juga apa Mas bahasanya Apa banyak ya kehidupan iya, di kantor, konten-konten yang menyenangkan lah, lucu, konten-konten lucu. tips-tips apa ya, tips-tips tips. nggak cuma tips-tips bekerja ya, maksudnya terkait live juga bisa. Iya, betul. Live nggak tuh ngomongnya? Kehidupan. Sok bahasa Inggris aja. Kalau pakai bahasa Inggris lebih keren. Ya pokoknya banyak teman-teman fun kalau di Iya, Instagram fun, itu. betul. Jadi cek Instagram kita, jangan lupa. Jangan cuma dicek doang, di-follow. Amarta.teknologi. Kemudian kita ada beberapa job platform juga seperti LinkedIn di nama perusahaan kita, PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri, Kaliber gitu ya, salah satu job portal kita juga, dan kita punya Deals ya, Mbak Mega ya, sekarang. Itu job portal juga ya, Itu Deals job ya? portal juga, Deals. Lengkapnya bisa dicek di bawah ini. Tolong editor nanti dimasukin ya, Seperti teman-teman biasa, semua ya. tolong. Oke, dan untuk akhir kata, terima kasih sekali lagi Mbak Mega sudah mau ngobrol-ngobrol. sama-sama. Nanti kalau diundang lagi jangan kapok ya Mbak Mega ya. Pastilah. Pasti. Oke. Soalnya daripada kita duduk sini pasti kan ngalur ngidul ya. Iya, mendingan Mbak Mega kan? aja yang menjawab. Oke, kalau begitu teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mau menonton dan mendengarkan podcast Amartek. Yes, dan Sampai jumpa bertemu di podcast podcast berikutnya berikutnya. ya. Bye bye. Dadah.